Hi, peace of Christ to all of us. Welcome back to my channel. Ya, saya bikin rekaman ini karena ada orang yang sebenarnya nggak penting banget sih, karena saya juga nggak terlalu peduli dia ngatain saya kayak apa. Tapi saya nggak cuma ngomong doang kalau saya mengusir-ngusir setan, ya, pengusiran setan, mendoakan orang pelepasan dari roh jahat, ya, dari perdukunan dan lain-lain sebagainya itu, ya. Yang roh yang sama, roh jahat, ya, iblis, Lucifer, setan. Oke, dan roh jahat itu udah makanan saya sehari-hari, ya. Ya, saya nggak peduli kamu percaya atau nggak percaya, tapi saya bukan pembohong. Kalau kamu penipu, silahkan. Kamu sudah terbiasa, tapi enggak bagi saya. Saya menyampaikan ini bukan mau gaya-gayahan. Saya bukan mau sok-sokan, bukan gaya-gayaan, tapi saya cuman mau tutup mulut setan, bungkam mulutmu yang di situ yang selalu ngata-ngatain saya. Oke? Saya memang tidak butuh pengakuan untuk diakui setan iblis. Tapi bagi siapapun yang membutuhkan untuk saya doakan pelepasan, silakan. Tidak bayar, gratis. Karena keselamatan saya juga sudah dibayar gratis oleh Tuhan Yesus. Dan ini pun tidak saya sembarangan untuk mendoakan orang. Hanya jika memang Tuhan katakan bahwa saya harus mendoakan dia, maka saya doakan. Bukan sok hebat-hebat, karena saya tahu yang saat saya berdoa untuk mendoakan pelepasan orang dari kuasa roh jahat itu bukan saya. Jadi saya harus minta tanya Tuhan, otoritas saya, Tuhan Yesus, otoritas saya. Jika Tuhan Yesus katakan doakan orang itu, maka saya akan doakan. Bukan sok gaya-gayaan, ya. Dan saya punya buktinya. Ini beberapa rekaman dari orang ini saya telepon, orang yang pernah saya doakan. Halo, Shalom. Oi, lagi sibuk kok, Ga? Lagi di luar ini hujan lagi. Oh iya, dari mana kau rupanya? Ini tadi ke Simalingkar, Kak, ada urusanku bentar, ngantar jahitan. Oh, lagi ini berteduh atau mau pulang? Lagi berteduh. Oh, sama adik itu, sama suamimu? Bukan. Oh, sendirian? Cuma lebih enak. Kenapa? Sendirian? Iya, sendirian. Nunggu angkot kau? Situ Kak ya. Hah? Nunggu angkot? Iya Kak, tunggu ya Kak, nanti ku apa kalau ada Oke. kabari ya. Oke, miss call ya kalau dari rumah. Oke Kak, Oke, Tuhan berkati, Dek. Oke. Iya Kak. Nah, itu dia pas lagi ini ya, saya jadi nggak ngarang-ngarang tuh orangnya lagi di jalan. Ya, kita masuk ke penelpon. Oke, ini sebentar, saya harus pastikan dulu. Ini belum nyambung kayaknya. Ini hari ini ya, ini jam Ini 5.43 belum nyambung. tanggal 3 Jadi Oktober. akan ada beberapa, mungkin nggak langsung saya ngobrol, nggak ada saya ini. Tekan 1 untuk. Oke. Masuk. Ya, saya nggak butuh pembuktian atau apapun sebenarnya, ya. Saya juga hanya melakukan pelayanan saya yang diperintahkan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Oke, dipercayakan Tuhan karunia untuk mengusir roh jahat, ya saya lakukan. Dan kalau Tuhan katakan doakan orang itu, lepaskan dia begini-begini, ya maka saya lakukan. Kalau tidak ya tidak, gitu. Ya, jadi saya nggak cuma ngata-ngatain aja kalau saya memang melakukan pelayanan pelepasan roh jahat. Jadi orang yang sok ngata-ngatain saya, ya, iblis yang sok ngata-ngatain saya, bilang saya tidak ada karunia itu, bahkan suruh orang untuk Tekan 1 untuk suruh orang mencari pendeta yang tahu karunia, yang punya karunia exorcising saja, itu adalah tolol, ya. Kau iblis tolol, ya. Saya katakan kau iblis tolol.
orang itu butuh pengajaran. Kalau untuk karunia itu tuh untuk melengkapi, dikasih Tuhan karunia itu untuk melengkapi, untuk mengerjakan pelayanan Tuhan. Jadi bukan itu yang penting. Orang kalau punya karunia pun tidak ada gunanya kalau tidak punya karakter. Kau paham itu ya? Jadi jangan jadi iblis tolol kau tuh. Halo? Halo. Shalom Les. Salam. Iya, gimana? Kamu lagi sibuk ya? Oh enggak, gimana? Oh iya, nggak apa-apa. Gimana kemarin doanya jadi? Nggak bisa loh. Jadi dong. Oh, tak kirimin foto ya? Oh ya, nanti kirimin. Les, aku mau tanya. Waktu yang aku ke rumah, waktu pengusiran setan itu, yang lagi doain rumah kamu itu bulan berapa ya? Sekitar apa ya, bulan lupa ya? Tahun lalu. Sekitar setelah lebaran. Bulan 7 ya? Sekitar itu ya, kurang lebih. Bulan 7 atau bulan 6 kali ya? Lebaran tahun lalu itu bulan 5 kali atau bulan berapa ya? Kurang lebih. Oh iya ya. Gimana, Kak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Waktu yang aku ke rumahmu yang bersihin rumah ngusir setan itu nggak ada yang kesurupan kan? Enggak sama sekali. Setelah aku pulang juga nggak kan, ya puji Tuhan Enggak juga. ada. Tapi semua ini papanya Vanessa di rumah. Tapi nggak dengar ya? Iya. Nggak dengar. Enggak. Ya udah, kapan deh? Iya, kemarin itu lagi mendadak pula lagi diberitain sama tetangga dia yang meninggal COVID. Oke, nanti deh. Nanti lagi kalau pas lagi santai ya. Oke. Kirain kenapa, Kak? Aku deg-degan. Kenapa? Enggak apa-apa. Aku cuman ini aja, nanti deh aku ceritain itu deh. Oke. Tapi aman ya? Aman. Dan sejahtera. Iya. Enggak, soalnya itu memang apinya kan aku mikir-mikir itu yang apinya setelah dibakar boneka yang kerasukan itu. Papanya Nesa enggak tahu sampai sekarang kalau boneka itu udah dibakar kan? Enggak tahu ya. Ya udah. Puji Tuhan lah. Jadi ya udah, haleluya. Kalau roh-roh yang orang mati yang nyamar-nyamar itu udah nggak pernah nongol lagi, yang manggil-manggil itu. Udah. Yang di toko juga udah bersih semua ya. Sejak itu. Oke, puji Tuhan lah, ya udah. Oke, nanti lagi lah kita besok ngobrol ya. Atau nanti malam pas lagi santai. Oke, ya udah, miss you. Semangat, Tuhan berkati. Amin. Tuh. Ya. Jadi saya nggak bohong ya, ngapain juga bohong-bohong. Kalau muslim atau kamu itu biasa berbohong, tapi tidak saya ya. Saya itu seorang hamba Tuhan, bukan cuma sekedar pendeta ya. Hidup saya proses karena Tuhan, hidup saya karena Tuhan. Yang saya seharusnya mati, saya itu dihidupkan, saya diberi Tuhan kesempatan untuk hidup. Jadi hidup saya iya di atas iya, tidak di atas tidak, lain daripada itu dari iblis ya. Jadi jangan kau samakan aku dengan kau ya, iblis tolol. Kalau saya lakukan, saya katakan saya pelayanan pengusiran setan, artinya memang saya pelayan pengusiran setan, kan ngomong-ngomong doang. Ini saya telepon adik saya. Penitari 9.900 untuk 30 hari, tekan 1. Halo dek. Woi, lagi di mana ini kau? Di rumah kan? Lagi di kamar? Dek, kakak mau nanya sebentar soal yang kakak doakan kemarin itu, yang tetangga kita itu siapa? Anita ya, Anita. Itu orang gereja. Jadi yang tetangga yang ujung itu loh, yang kakaknya si Catherine, kawanku itu. Yang suaminya suka dirasuki setan itu. Mama Maria. Oh, namanya Nita juga kan? Iya, Nita juga ya, Mak. Oh ya, iyalah berarti. Aku nggak tahu namanya. Kenapa, Kak? Enggak, suaminya yang kakak doakan itu dulu memang udah nggak di situ lagi, udah nggak sama lagi, dilarikan anaknya ya. Oh iya, udah lama itu. Jadi waktu itu alasannya mama si suaminya itu sakit di Padang. Jadi
pergilah suaminya ini, dibawanya lah anak perempuannya itu. Nah, ternyata nggak balik-balik, udah sampai berapa bulan gitu kan. Ditelepon sama mama si Maria itu kan. Terakhir anaknya lupa sama mamanya ya, mungkin udah dikasih makan. Dikasih makan kali ya. Tapi udah dibawa ke Padang ya. Dibawa ke Padang ya. Teringatnya dulu yang kita lagi doa itu, pelepasan itu, yang kakak lagi doain orang itu kan dia bawa cincin minta didoakan ya Maya. Yang aku bilang nggak disuruh aku untuk mendoakan. Terakhir yang waktu berdoa itu cincinnya hilang terbang. Pernah nggak ditemukan di sekitar rumah kita cincin itu sejak itu? Nggak ada. Nggak pernah ketemu, berarti hilang ke tempat dia kali ya. Ya itulah makanya, karena memang nggak ada niat dia untuk didoakan pelepasan. Terus Dek, kau ingat yang kakak doakan dulu, dia perjanjian darah itu dengan iblis, si Parulian ya, yang kakak doakan pelepasan? Parulian, namanya Parulian kan? Si Parulian sekarang udah jadi pendeta kan? Sidang dia. Iya dulu dia pelayanan penginjilan. Ada kok nomornya? Nggak ada, tapi di Facebook dia aktif kok, udah ada YouTuber dia kalau nggak salah, ada khotbah dia juga online. Oh ya, serius. Kasih tahu nanti kakak ya, WA ya, apanya nama YouTube-nya sama Facebook-nya. Aku nggak tahu nama YouTube-nya, Facebook-nya aja, Lian Sinaga. Nama dia Lian Sinaga. Nanti ada pula yang banyak orang mukanya pun nggak ngerti. Kakak aja waktu pas gereja hari itu di Mandarin aja, dia negor kakak aja, kakak lupa. Aku Kak Parulian yang pernah kakak doakan pelepasan dulu. Parulian, aku bilang iya, yang waktu kakak doakan pelepasan itu loh Kak, yang okultisme dari opungku yang keris kakak bakar katanya. Oh kau deh, iya, aku udah jadi hamba Tuhan Kak. Ih puji Tuhan, berarti benar kan yang kakak bilang itu, kau panggilanmu jadi hamba Tuhan dan digenapi berarti. Ya itu, kakak lupa. Nanti kau kasih lah linknya ya, link Facebooknya biar kakak ini ya. Ya? Kau kasihkan kakak nanti WA kan link Facebooknya. Oh iya ya. Ya udah makan kalian, udah makan mah? Udah makan Rin? Belum. Ini lagi mau makan. Oh ya udah makan lah. Ya udah ya, nanti lagi ya. Jangan lupa berdoa ya. Oke Kak. Oke, Tuhan berkati. Dah. Nah itu ya. Jadi saya nggak bohong, oke? Saya nggak bohong, nggak rekayasa, ya. Oke. Dan itu Mega yang tadi saya telepon itu satu keluarganya, ya. Bahkan yang minta saya untuk mengadakan doa di rumah setiap sekali seminggu atau 2 kali seminggu di rumahnya dan di rumah kami, oke? Itu saya sudah pelayanan mengusir setan sejak saya masih SMP. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena hebat saya, itu semua karena Tuhan. Saya juga nggak tahu sampai akhirnya saya menjadi hamba Tuhan pun, Tuhan pakai dalam karunia mengusir setan, mengusir roh jahat, mengusir iblis, ya. Itu dari mulai roh yang dari kuil, ya, kelenteng, itu sampai ada orang dirasuki dari yang roh monyetnya, roh Budanya, yang gendut, yang buncit itu yang kalian bisa lihat itu di kuil orang Buddha, bahkan sampai Lucifer itu sudah saya hadapi. Bukan karena saya merasa hebat, bukan. Itu karena Tuhan Yesus. Saya pun nggak tahu kok bisa kayak gitu. Kalian pikir enak mengusir-ngusir setan? Itu butuh perjuangan, bayar harga, doa puasa setiap hari. Saya doa puasa setiap hari. Dalam setahun setiap hari, ngerti ya, setiap hari. Kalau setiap hari ngerti ya, saya itu doa puasa setiap hari. Mau menstruasi saya puasa, tapi karena pandemik ini setiap saya menstruasi saya tidak doa puasa, saya hanya berdoa, saya tidak berpuasa. Tapi selama saya dari mulai SMP saya doa puasa tiap hari. Jadi jangan kalian pikir enak-enakan. Dan setelah itu pun itu harus tetap berjuang. Karena apa? Setan gak senang ada serangan balik. Tapi percaya, kalau kita kuat, tidak akan kena serangan balik. Kau pikir kalau setan itu udah kalah terus dia mundur gitu?
terpukul mundur, dia akan diam saja. Dia akan datang kembali dengan membawa kawanannya. Itulah setan. Kau pikir mengusir-ngusir setan enak? Tapi jangan kau bilang orang berbohong, mengaku-ngaku tidak mengaku-ngaku melayani mengusir setan padahal nggak bisa. Dasar memang nggak ada otakmu iblis. Sebenarnya saya nggak pengen banget untuk bikin kayak gini. Cuman saya mau bungkam mulutmu, iblis, setan kau. Ya. Saat hamba Tuhan berkata keras tentang kebenaran, bukan berarti dia tidak punya karunia. Dan seorang hamba Tuhan tidak hanya harus memiliki karunia, karena karunia itu cuma bonus. Tapi milikilah keberanian dalam menyampaikan kebenaran, pengajaran, harus ada pengajaran. Satu gereja pun, kalau misalnya yang disampaikan bukan pengajaran firman Tuhan, tidak keras, itu juga tidak ada gunanya. Dasar tolol. Iblis dungu. Percuma kau Kristen. Bahkan kau tidak Kristen. Seorang Kristen tidak akan mempunyai nama akun Indo Baal. Karena Baal itu adalah Lucifer. Iblis dalam bentuk berhala. Itu nama iblis, biar kau tahu. Mengintimidasi. Sudah ku bilang, kalau mau intimidasi, cari orang lain. Bukan saya. Kau salah orang. Oke? Pesan saya buat orang-orang yang mengaku diri Kristen. Ya. Jadilah kuat. Dan harus bersukacita saat mendapatkan firman pengajaran. Namanya firman pengajaran itu harus bicara soal keras. Karena kalau anak bayi itu tidak mungkin bisa terima pengajaran. Hanya orang yang sudah besar dan dewasa yang dia akan diajar. Yang kalau dia salah dia mendapat hukuman. Jadi kalau kau mengaku seorang Kristen, jadilah Kristen yang dewasa, yang siap menerima firman pengajaran. Bukan firman cengeng yang cuma mengenakkan kau aja kupingmu di situ. Seorang hamba Tuhan yang keras menyampaikan pengajaran, kau kata-katain. Nah, kapasitasmu aja tidak ada, dasar kau sampah. Biar kau tahu, Kristen sampah dibuang, dibakar. Karena pokok yang tidak, ranting yang tidak menempel pada pokok anggur yang benar, itu dia akan dikumpulkan, disapu, dibersihkan, dibuang, dibakar. Itu namanya sampah yang namanya dibakar ya. Ranting yang jatuh dari pohon itu terus kalau kalian sapu halaman, itu namanya sampah yang kalian dibakar. Saya hidup bukan apa katamu, dan omonganmu tidak pernah menjadi patokan saya. Jadilah dewasa. Kalau Kristen, jadilah Kristen yang dewasa. Karena dengan kau menjadi Kristen, itu tidak membuatmu selamat. Hanya Yesus Kristus dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadikanmu selamat. Dan karunia itu cuman bonus. Gereja yang juga seorang pendetanya cuman bisa karunia mengusir setan. Setan pun bisa mengusir, pura-pura mengusir setan kalau seperti itu. Tapi bicara soal kalau apakah engkau memiliki pengajaran yang benar akan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kenapa saya bilang setan bisa seolah-olah seperti mengusir setan? Karena seperti kejadian Musa saat mau mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, saat dia berhadapan dengan segala ahli tenung dan ahli sihir. Begitu Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular, lalu para ahli tenung pun, ya, mereka juga melakukan hal yang sama. Tetapi bedanya adalah tongkat Musa memakan semua tongkat para ahli sihir. Ularnya Musa itu memakan semua ular-ular ahli sihir. Untuk membedakan bahwa orang itu mengusir setan dalam nama Yesus dan bukan acting, pura-pura, adalah ada perubahan dalam orang yang didoakan itu.
Artinya ada perubahan, ada pemulihan. Itu bukan cuma bicara soal secara fisik yang kelihatan oleh mata, tetapi soal karakter orang itu juga diubahkan. Orang yang saya doakan, jika memang mereka bisa tampil, saya tampilkan. Karena mereka juga ada di luar pulau, di luar kota, dan ini juga sedang ada pandemik. Ya, dan saya juga tidak butuh untuk menghadirkan mereka hanya untuk menyenangkanmu, karena saya tidak butuh pengakuanmu, oke? Saya tidak peduli, karena saya bukan untuk mencari perkenanan manusia, tapi perkenanan Tuhan, dan tidak perlu pamer. Saya sampaikan ini supaya untuk membungkam mulutmu, dan saya katakan, saya melayani ini bukan dengan biaya apapun. Jika ada yang ingin kalian mau saya doakan pun, saya silahkan. Saya doakan gratis. Dasar iblis kau. Tuhan Yesus memberkati.